Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizkaila Namira Puspita, selaku Ketua OSIS dari SMA Negeri 10 Yogyakarta. Pada pagi hari ini, saya akan mewawancara Ibu Sri Murni, selaku Kepala Sekolah dari SMA Negeri 10 Yogyakarta, seputar visi misi sekolah SMA Negeri 10 Yogyakarta. Selamat pagi, Bu Sri Murni. Selamat pagi, Lala. Saya ingin bertanya mengenai visi dari SMA Negeri 10 Yogyakarta. Jadi SMA Negeri 10 Yogyakarta memiliki visi terwujudnya generasi yang beriman, berkarakter, berprestasi, berbudaya, dan peduli lingkungan. Untuk mencapai visi tersebut, pasti dibutuhkan sebuah misi. Misi apa saja yang sudah dirumuskan oleh SMA Negeri 10 Yogyakarta? Jadi untuk mencapai visi sekolah, SMA Negeri 10 Yogyakarta telah merumuskan misi atau target capaian hal-hal yang dilakukan. Yang pertama, untuk mewujudkan generasi yang beriman, itu sekolah mengadakan program penguatan keimanan siswa, baik itu siswa muslim maupun non-muslim. Kemudian untuk selanjutnya, untuk mewujudkan generasi yang berkarakter bagus, maka di SMA Negeri 10 Yogyakarta diterapkan tata tertib disiplin siswa, harus patuh hormat pada Bapak Ibu guru, mengikuti pelajaran dengan baik, kemudian hormat pada kawan, setia kawan, bergotong royong, dan itu semuanya dikembangkan dalam bentuk kegiatan bersama. Kemudian untuk penguatan minat baca anak, sekolah mengembangkan budaya literasi dengan terbentuknya klub minat baca siswa, dan juga untuk dukungan SMA Negeri 10 Yogyakarta terhadap perwujudan Jogja Smart City, sekolah memiliki pojok baca eksternal. Kemudian untuk mewujudkan generasi yang berbudaya, maka di sekolah ada kegiatan setiap hari Jumat, itu anak-anak menggunakan bahasa Jawa Kromo Inggil. Kemudian selanjutnya untuk mewujudkan generasi yang peduli kepada lingkungan, maka sekolah memiliki program Sekolah Adiwiyata, yang ini juga merupakan program unggulan sekolah. Kemudian bisa mengelola sampah dengan baik, kemudian juga melaksanakan kegiatan daur ulang, composting, kemudian juga bagaimana untuk meminimalkan penggunaan plastik, kemudian meminimalkan penggunaan energi. Dengan demikian, maka seluruh warga SMA Negeri 10 Yogyakarta akan peduli terhadap lingkungan hidup. Sesuai dari visi yang tadi, disebutkan dengan kata-kata beriman. Bagaimana sih dari SMA Negeri 10 Yogyakarta tuh mewujudkan siswa-siswi yang beriman? Untuk mendukung terwujudnya keimanan yang baik untuk seluruh warga sekolah, itu selalu kita canangkan sebelum melakukan kegiatan apapun, itu selalu diawali dengan berdoa sesuai dengan agama masing-masing, baik itu kegiatan di kelas maupun di luar kelas. Untuk selanjutnya, sekolah mengadakan kegiatan sholat duhur berjamaah bagi yang muslim, kemudian yang non-muslim ada doa bersama, persekutuan doa antar kelompok siswa beragama, mungkin yang Kristen dengan Kristen, yang Katolik dengan Katolik. Kemudian poin selanjutnya yang ingin saya bahas adalah siswa yang berkarakter. Bagaimana sih cara membentuk karakter yang baik dalam diri siswa? Untuk pembentukan karakter, tentu kita tidak lepas dari contoh yang diberikan orang dewasa di lingkungan sekolah. Nah, oleh sebab itu, kami selalu menghimbau kepada Bapak Ibu guru dan karyawan supaya anak-anak bisa mencontoh figur atau sosok yang bagus, maka kita harus menampilkan diri baik secara fisik maupun karakter kita sendiri harus
yang sudah bisa dicontoh oleh anak-anak. Nah, kemudian hal yang dilakukan oleh sekolah untuk membentuk karakter ini, karakter hormat, maka setiap pagi ada Bapak Ibu guru, karyawan, dan pengurus OSIS yang menyambut kedatangan teman-teman masuk ke sekolah dengan bersalaman, mengucapkan salam, saling tersenyum, kemudian saling memberikan semangat. Kemudian karakter yang kedua, bahwa siswa itu harus disiplin untuk mematuhi tata tertib sekolah. Maka kita sangat menegakkan bagaimana anak-anak patuh terhadap seragam yang digunakan. Kemudian untuk kegiatan hormat kepada orang tua di sekolah, setiap kali ketemu dengan Bapak Ibu guru dan karyawan, anak-anak kami wajibkan untuk menyapa terlebih dahulu, memberi salam, minimal tersenyum gitu. Kemudian ketika pembelajaran di kelas, kami juga memberikan penekanan kepada anak untuk mendengarkan dengan baik. Mendengarkan itu adalah satu cara belajar yang paling efektif. Selanjutnya dari visi berprestasi itu sendiri, bagaimana cara membantu siswa untuk meraih prestasi-prestasi baik non-akademik ataupun akademik? Baik, jadi untuk pemenuhan visi sekolah itu di samping kita harus mewujudkan generasi itu beriman, punya ketakwaan yang bagus, punya karakter yang bagus. Hal yang perlu kita kuatkan adalah anak harus mencapai prestasi terbaiknya. Nah, hal-hal yang dilakukan sekolah untuk mewujudkan siswa yang berprestasi itu yang pertama, di bagian kurikulum untuk bagian akademis itu ada yang namanya tata tertib perkurikuluman, sehingga segala hal yang harus dikerjakan untuk pencapaian akademik, semisal jadwal pelajaran, itu anak-anak harus mengikuti dari Senin sampai Jumat, masuk dengan jam yang telah ditetapkan, pulang dengan jam yang telah ditetapkan. Kemudian juga sekolah menyiapkan guru pembimbing ketika anak-anak ini akan mengikuti berbagai macam lomba, dan itu sudah disiapkan di awal tahun pelajaran. Apakah lomba itu berbentuk seni, berhubungan dengan olahraga, berhubungan dengan akademik, berhubungan dengan olimpiade apapun. Juga siswa menyediakan beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang kekinian. Jadi ada videografi, ada jurnalistik, ada fotografi. Kemudian untuk yang berkaitan dengan lingkungan ada pecinta alam, ada pramuka. Kemudian yang berkaitan dengan sains ada karya ilmiah remaja, penelitian, dan sebagainya. Selanjutnya untuk dari visi berbudaya itu sendiri, bagaimana sih untuk tetap mengingatkan anak-anak buat harus berbudaya di luar sekolah ataupun dalam sekolah? Baik, jadi untuk berbudaya, karena kita berada di lingkungan daerah istimewa Yogyakarta, maka hal yang pertama kita lakukan adalah kita memberikan waktu setiap hari Jumat. Kita menggunakan komunikasi, baik itu informasi sentral maupun komunikasi antar anak, diseyogyakan menggunakan bahasa Jawa. Kemudian setiap hari Kamis Pahing, anak-anak supaya lebih mendekatkan kepada budaya lokal Jogja, mengenakan busana gagrak Ngayogyakarta. Kemudian juga kami ada ekstrakurikuler batik, sehingga nanti dari batik ini kita bisa ambil untuk motif Jogja, penggunaan bahannya secara alami sehingga budayanya masuk, kepedulian lingkungan juga masuk. Nah, kemudian budaya yang lain yang selalu kita kembangkan adalah budaya untuk menghormati segala macam seni tradisional di Jogja khususnya. Kemudian poin terakhir dari visi peduli lingkungan, kira-kira bagaimana cara dari SMA Negeri 10 Yogyakarta itu mewujudkan siswa yang peduli terhadap lingkungannya? Kepedulian warga sekolah terhadap lingkungan
itu SMA Negeri 10 Yogyakarta pada tahun 2019 kemarin telah dinobatkan sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Yogyakarta. Kemudian untuk tahun 2020 ini sekolah bersiap diri untuk maju ke Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kemudian yang kita lakukan di internal sekolah, yang pertama kita melakukan pembiasaan terhadap warga sekolah untuk meminimalkan penggunaan plastik sekali pakai. Terima kasih Ibu Murni atas waktunya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IPA Jaya!